Halo teman-teman semuanya, hai apa kabar guys hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate, bisa juga enggak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik ya teman-teman ya. Ambil yang baik-baiknya saja dan buang yang buruknya teman-teman. Makasih banyak udah hadir, sudah mendukung ya, mensupport channel ini. Semoga pembacaannya ini bisa menghibur teman-teman ya, dimanapun saat ini sedang berada. Oke teman-teman, ini ada kabar buat kamu ya, silakan dengar. Semoga kabar ini yang kamu tunggu-tunggu ya. Nah, ada Five of Cups, guys. Oke, ini dari seseorang yang punya perasaan baik ya sama kamu. Entah ini orang yang mencintai kamu atau siapa, tapi orang ini tuh ke kamu itu perasaan dan juga pikirannya baik gitu ya. Jadi gini kabarnya yang bakal kamu terima ya guys ya. Di luar sana ya, tanpa sepengetahuan kamu gitu, tanpa kamu melihat orangnya nih gitu, kamu dibicarakan gitu ya, entah seseorang ini membicarakan kamu dalam sebuah circle gitu ya, atau melalui kontak gitu ya, kontak telepon. Jadi kamu tuh jadi bahan, jadi topik pembicaraannya dia dengan seseorang gitu ya. Kamu tahu nggak? Jadi si dia ini menyampaikan sesuatu yang mungkin seseorang yang dia ajak ngobrol ini nggak tahu nih tentang kamu ya, nggak tahu dia nih tentang yang buruk kah atau yang jelek kah gitu tentang kamu. Jadi si dia bawa berita yang kurang enak gitu, masa lalu yang agak sedikit buruk ya, atau nggak banget gitulah. Mungkin kamu juga belum belajar, belum pengalaman, jadi adalah ya pasti kamu ngalamin sesuatu yang kurang mengenakan gitu, dan kamu punya teman gitu ya, dan orang tersebut memberitahulah tuh pada seseorang itu tentang diri kamu gitu guys. Kamu tuh bilangin lah masa lalunya kayak mana gitu ya. Tahu nggak, kamu tahu nggak beruntungnya apa coba? Kabarnya adalah seseorang, si dia ini yang nyampein, disampaikan lagi tuh sama seseorang yang mendengarkan, yang mendengarkan si orang ini ngomong. Si dia ngomong tentang yang tidak diketahui sama seseorang yang tentang kamu di masa lalu. Nah, seseorang ini ngasih tahu, janganlah gitu ya membicarakan hal-hal yang sudah berlalu gitu. Jadi dia diminta untuk punya kesadaran gitu ya. Jadi seseorang yang diajakin ngobrol sama si dia ini punya kesadaran yang menyadarkan si dia untuk tidak berpikir negatif sama kamu. Tidak lagi membicarakan yang buruk tentang kamu. Apapun yang ada pada diri kamu, dia sebagai temannya tidak boleh menjelek-jelekan, membuka sesuatu yang seseorang ini nggak tahu. Karena seseorang ini merasa kamu adalah orang yang sangat baik. Ya, vibrasi kamu menyenangkan, membuat dia ini ya yakin gitu masa depan dengan kamu ini akan ada banyak hal-hal yang positif yang dia rasakan. Memang dekat saat ini sama kamu, kamu banyak membantu dia, kamu banyak memberikan petunjuk gitu, dan mungkin kesusahan yang seseorang ini rasakan banyak nih dibantu sama kamu. Makanya seseorang ini punya kesadaran, dan kesadarannya ini menyadarkan si dia yang mencoba untuk membuka perlahan-lahan tentang diri kamu. Kayaknya si dia ini deket sama kamu deh, tahu gitu sama kamu. Mungkin dia tahu ceritanya dari orang terdekat kamu lagi, atau lebih dekat lagi dengan kamu. Tapi orang ini ya, entah ya, namanya juga mungkin namanya teman. Kalau lagi nggak bersama kan gitu di luarnya. Tapi beruntungnya kabar baiknya adalah kamu dijaga, aibmu dilindungi, ya. Kamu baik soalnya.
baik hati, makanya kebawa-bawa terus di dalam perasaannya, kesan baik hati kamu itu nggak pernah terlupakan. Pertama kali ketemu sama kamu sampai dengan hari ini, seseorang ini masih merasakan kebaikan kamu. Pernah ditolong sama kamu, keinget terus sama dia. Makanya si dia bawa berita yang kurang enak, gak nyaman dia dengerin, bikin dia ini akhirnya meluruskan supaya nama kamu ini bagus. Tapi bukan pengen dipuji teman-teman, tapi ini adalah perasaan senang dia sama kamu, balasan dia atas kebaikan yang kamu lakukan kepada seseorang ini. Mungkin kamu nggak inget ya, kamu lupa nih dengan seseorang ini, mungkin udah lama nggak ketemu, atau ya mungkin nggak kamu anggap teman dekat, tapi dialah yang akhirnya melindungi kamu ya. Jadi kabar baiknya seperti itu teman-teman. Ada aja ya guys ya, lagi enak-enak hidup ada aja. Kita lihat lagi. Ada Eight of Swords ya teman-teman. Kabar baiknya ya. Mungkin kamu juga tipe orang yang hidupnya nggak terlalu mulus ya perjalanannya. Banyak juga hal-hal yang menyakitkan, yang nggak nyaman lah di otak kamu ini. Selalu saja membuat kamu juga agak kesulitan untuk tidur ya, buat istirahat sebentar, atau buat kamu menenangkan diri gitu ya dari masalah yang kamu pikirkan. Termasuknya orang yang susah gitu, pikirannya buat tenang. Kamu mampu menghalau energi negatif yang biasanya ya dulu-dulu ini kalau udah banyak pikiran susah banget tuh kamu buat tidur, susah banget pasti pengennya dipikirin sampai tuntas, bahkan menggebu-gebu rasanya ingin melakukan sesuatu gitu karena masalah yang kamu pikiran. Tapi sekarang-sekarang ini kamu jadi kayak bisa ngehandle diri kamu, bisa jauh lebih baik dari kamu yang sebelumnya. Jadi kamu tidak memandang orang lain itu buruk, kamu ngerasa kayak gini ya, seburuk-buruknya orang lain lebih buruk diri kamu gitu. Sebaik-baiknya orang lain lebih baik diri kamu. Jadi kayak gitu guys. Kadang namanya manusia ya, terlalu merendahkan orang lain juga jadinya kesombongannya meningkat dan membuat jadi gampang marah, gampang tersinggung ya, gampang overthinking. Tapi pemahaman kamu yang seperti ini akhirnya menyadarkan diri kamu dan memberikan banyak manfaat buat diri kamu. Yang dulunya mungkin kamu berkaca aja ya di masa lalu itu buat spion gitu, biar kamu di masa saat ini berada di dalam keadaan yang jauh lebih baik. Jikalau kamu berada di dalam satu masalah, kamu lebih pandai karena sudah mengambil pelajarannya dari masa lalu. Bagaimana cara keluar dari situasi itu? Jadi tambah ilmu lagi, pemahamannya jadi lebih luas lagi, sehingga bukan saja kesadaran itu membuka perjalanan baru buat kamu dan memberikan kebaikan pada diri kamu, tapi menyadarkan orang lain juga atas apa yang disalahpahami oleh orang lain terhadap dirinya. Jadi kamu juga seperti bukan menggurui ya, tapi pengalaman pengalaman kamu ini selalu kamu bagi buat spion kamu di depan supaya enggak apa ya, ya nggak ketabrak lagi gitu, nggak ngalamin lagi satu hal, keburukan ya di masa depan. Jadi memang berhati-hati, waspada terhadap apapun yang kemungkinan memang, diakibatkan karena keteledoran diri sendiri atau, kepercayaan diri sendiri juga kadang membawa energi yang, kurang tepat gitu ya kalau terlalu parah gitu. Akhirnya apa, selalu menganggap orang lain itu remeh, tapi sekarang nih enggak, kamu udah mulai peningkatannya luar biasa, membuang semua hal-hal yang dulunya kayak kamu susah banget lah pokoknya ya untuk bisa nerima gitu, keadaan orang lain seperti apa, kesalahan orang lain kepada kamu kayak gimana, tapi sekarang ini kamu kayak bodo amatan gitu, ya. Jadi lebih rileks, lebih tenang, lebih bikin kamu bisa bernapas lega meskipun ya teman-teman ya sekarang mungkin berada di dalam satu masalah tapi astungkaranya itu kamu kayak gini guys, kayak tidak terlalu pusing gitu loh.
alhamdulillahnya gitu, nggak terlalu mumet gitu pikiran kamu. Jadi kamu bisa rileks, tetap istirahat bisa, makan enak juga dengan rasa yang, nikmat juga bisa kamu rasakan gitu. Jadi nggak kayak dulu gitu ya. Sekarang lebih kayak nerima lah gitu. Intinya perubahan kamu saat ini lebih baik dari yang dulu-dulu atau sebelumnya ya, kabar baiknya seperti itu teman-teman. So, kita lihat lagi. Ada The Moon nih ya. Ada orang yang udah jauh dari kamu. Jauh nih. Tetapi dia ini apa ya, kayak pengen terkoneksi lagi gitu loh dengan kamu. Sepertinya dia memang ada, membutuhkan kamu. Lagi dalam keadaan susah orang ini, guys. Artinya ini kayak susah banget buat seneng, kayak dia ngalamin satu permasalahan yang cuman kamu sebetulnya bisa bantu dia gitu. Cuman di sini dia mencoba untuk terkoneksi sama kamu, kayak kamu ini ngejaga jarak terus dari dia. Makanya di sini dia tuh gimana ya caranya, karena dia merasa kayak kamu paling cocok gitu loh, bisa bantu dia. Entah nih apa ya, entah apa memang orang ini sudah mengecewakan kamu atau kamu merasa kayak Eee apa ya, batin kamu kan peka ya, jadi kamu ngerasain nih, pandangan dia itu ke kamu sekarang kayak gimana, kamu ngerasain, makanya kamu jaga jarak terus dari orang ini. Tapi memang tidak membenci, ya, tidak juga kamu, membicarakan hal yang buruk tentang dia, tapi hati kamu ini seperti memang ingin menjaga jarak dari orang ini. Dan tahukah kamu, kabarnya saat ini orang yang kamu jauhi ini dia lagi ngalamin kesusahan, dia lagi butuh bantuan kamu, dia bingung. Karena menurut dia kamu yang paling cocok gitu ya untuk membantu apa yang saat ini dia butuhkan ya. Namanya juga apa ya, sikap ya guys ya. Terus kalau orang peka kan dia nggak mau lagi dong gitu memberi kesempatan. Mungkin perasaan yang dulu kamu rasakan nyeri, perih gitu ya, makanya sekarang kamu nggak mau ngerasain hal yang sama setelah kamu sudah bersih gitu, sudah pulih jiwa kamu dari perasaan sakit yang ditimbulkan atas sikapnya dia. Ini bisa jadi teman atau orang ini, pernah dekat sebagai pacar atau apa ya. Intinya kamu sekarang udah, cut off dia, tapi tidak bermusuhan karena orang ini nih masih kayak semacam punya keyakinan kamu tuh baik gitu loh, makanya kamu kayak masih dikejar sama dia teman-teman, ya, dan keadaan dia memang sedang tenggelam di dalam kesusahan. Kesusahan hatikah disebabkan oleh apa gitu ya dalam kehidupannya saat ini, tapi yang jelas dia memang berada di dalam kebingungan saat ini dan merasa kamulah satu-satunya orang yang bisa membuka, jalan gitu ya untuk menuju kebahagiaannya dia. Ini kayak rasanya gini loh, entah dia mau pinjam uang atau dia ini mantan pacar atau siapa gitu. Intinya kamu adalah, malaikat lah buat dia saat ini ya, setelah jauh kan dia rasa-rasa nih, kebaikan kamu tuh baru bernilai itu di saat dia ini nggak deket sama kamu. Dia nggak menemukan sosok yang sama guys ya, mmm apa ya, figur yang sama gitu, orang yang, perasa, perhatian, baik banget kamu ini sama dia mungkin ya, tanpa meminta balasan, mungkin juga dia nggak ngedengerin kamu ngomongin dia, jadi rasanya itu kayak kesannya itu kamu baik gitu. So tapi, mmm, frekuensi kamu nangkepnya orang ini nggak banget dah, udah dah stop gitu ya. Baik tetep, tapi nggak mau deh gitu kalau sampai dekat lagi sama dia. Makanya kamu di sini jaga jarak dan menjaga jaraknya susah buat dia deketin gitu ya. Cara kamu menjaga jaraknya itu susah. Jadi dia kalau mau deketin kamu, kalau mau menjangkau kamu, dia perlu effort ya yang besar gitu. Nggak sembarangan lagi, kamu nggak bisa dibodohin, nggak bisa dicurangin, nggak bisa dimanfaatin, sekalipun kamu masih baik sama dia. Jadi kalau dia mau butuh bantuan kamu, dia harus berusaha dengan tulus atau dengan usaha dia yang keras. Karena saat ini kamu bukan yang dulu lagi. Saat ini kamu sudah bersih hatinya, pikirannya dari hal-hal negatif. Jadi tidak mau gitu ya terkotori lagi dan akhirnya menyiksa kamu, membuat susah hati kamu dan juga pikiran kamu. Itu yang membuat kamu sekarang udah jauh lebih baik dah. Jadi siapapun yang mau deket kamu tuh
Ya harus usaha, nggak segampang itu mereka bisa deketin kamu ya, apalagi dia gitu, yang pernah membuat kamu terluka ya. Masih keinget mungkin rasanya nggak enak banget ya diperlakukan tidak nyaman. Ada fake of word guys ya. Oke, ini perempuan sih, usianya masih muda ya, atau laki-laki boleh, tapi energinya feminim ya. Ini masih muda usianya, ini mau mendekati kamu, ingin komunikasi lagi gitu. Setelah dia mempelajari kehidupannya dia ya guys ya. Jadi beberapa belakangan ini orang ini tuh emang ada banyak masalah sih. Kebanyakan orang-orang yang udah kamu jauhin ini sekarang banyak masalah hidupnya loh. Dan dia ingat-ingat bagaimana kamu memperlakukan dia itu loh, kesan kamu ini loh, yang baik, yang tulus. Nggak bisa dia lupain, bahkan berkorban banget waktu kamu bantu dia gitu. Dia tahu lah gitu, apa sih yang kamu korbankan, waktu kah, tenaga kah, materi kah gitu ya. Rasa yang mungkin kamu punya malu, tapi demi bantu dia kamu bisa gitu ngilangin rasa malu kamu, gengsi kamu. Itu kerekam jelas di ingatannya, kerekam banget. Gimana sih cara kamu itu ngebantu dia dari kesulitan? Dia pelajari dari semua orang-orang yang pernah dia temuin ya, orang-orang yang pernah dekat sama dia. Ih, nggak ada yang kayak kamu. Dari sini loh guys ya, dia kayak ingin berterima kasih dan juga ingin mendatangi kamu ya karena dia pengen deket lagi sama kamu. Siapapun orang ini kayak sudah tersadarkan hatinya, sudah tercerahkan gitu ya pikirannya karena saat ini dia mengalami banyak peristiwa yang tidak menyenangkan di dalam kehidupannya sehingga dia mengingat banyak kebaikan yang sudah kamu lakukan kepada dia membuat dia ini terkesan dan ingin memperlakukan kamu dengan baik, ingin komunikasi lagi dengan kamu, ingin menjalin hubungan lagi dengan kamu. Gitu ya, teman-teman. Kabarnya seperti itu ya saat ini yang ada di luar sana dan Five of Cups di sini kabarnya adalah ada seseorang ini kayaknya masih nyambung deh sama orang yang di kartu pertama ini. Si dia yang membawa berita kepada seseorang tentang kamu. Ya, kemungkinan besar karena dia sudah diluruskan gitu ya, pikiran buruknya yang hampir melenceng gitu ya, membuka sesuatu hal yang jelek tentang kamu, ini kepikiran. Ya, perasaannya sedih. Duh, kenapa ya aku nyeritain? Karena dia juga teman kamu gitu, deket lah. Kalau bukan teman, ini orang deket sama kamu atau saudara atau ya keluarga kandung gitu ya. Atau mungkin pasangan kamu nyesel. Karena dia juga ngerasain gitu loh. Dia ini orang baik, teman-teman. Five of Cups, dia juga orang baik. Tapi sayangnya dia ini terlalu apa ya? Tidak bisa menyimpan rahasia gitu, tidak bisa menjaga perasaan. Makanya dia sering sedih. Karena dia nggak bisa menjaga perasaan orang lain sehingga pada saat orang lain terluka, dia ikut terluka karena sebetulnya dia ngerasain banget rasa sakit orang lain dan dia orangnya cepet kasihan, cepet sedihan gitu. Tapi dianya selalu berulang-ulang, polanya selalu sama. Nggak pernah kuat guys untuk menjaga perasaan orang lain. Padahal tahu rasanya seperti apa loh susah hati, rasanya seperti apa loh sedih, udah tahu dia. Cuma seringkali gitu ya, orang ini lupa atau hilap atas dirinya, kesalahannya, makanya dia nyesel banget gitu. Nyesel senyesel-nyeselnya teman-teman, kabarnya begitu. Dia menyesal banget. Kenapa ya dia membicarakan itu? Padahal dia aja butuh kamu. Nggak mau kehilangan kamu teman-teman. Malah di sini dia takut, takut sekali kalau kamu tahu, kalau kamu juga sampai menjas dia ini punya sifat dan punya perasaan buruk sama kamu. Takut banget dibilang kayak gitu karena dia mengaku dia baik gitu loh. Ya, dia orang baik memang, tapi dia ini ceroboh gitu, nggak bisa jaga perasaan. Kadang dengan siapa dia ketemu orang ngomong, udahannya kecewa, udahannya nyesel. Itu yang aku lihat, dia suka nyesel masa lalu. Jadi, apa yang dia bicarakan gitu ya, perasaannya ini udah ngontrol dia supaya waspada, udah warning terus nih supaya dia nih nggak kelepasan. Tapi akhirnya apa?
Setelah itu nyesel, emang bener orangnya baik, nyesel dia. Cuman ya namanya orang nggak kuat, ada ya guys ya beberapa orang tuh dilahirkan dengan kemampuan tidak bisa menjaga perasaan orang lain. Padahal orang ini baik gitu. Padahal orang ini adalah tempat apa ya sharingnya orang-orang. Tapi sayang banget ya dia kadang suka kelepasan karena energinya memang terlalu ini guys, figurnya itu figur orang yang selalu menasehati, tapi kadang suka nyesel karena apa yang dia lakukan itu ternyata ya merusak perasaan orang lain. Kurang berhati-hati, kurang cermat orangnya. Tapi orang inilah ya yang sekarang nyesel banget kenapa kenapain kamu. Padahal dia baik dan dia pengen selalu dianggap baik sama kamu guys. Seperti itu ya kabar berita ya. Mungkin kamu nggak menyadari ya di luar sana. Duh, banyak ternyata yang baik sama kamu. Mungkin ya perbuatan baik kamu juga yang melindungi diri kamu. Jadi Tuhan itu selalu punya cara untuk melindungi orang yang dia kasihi gitu. Jadi kamu jangan khawatir, teruslah berbuat baik selama kamu masih hidup dan sebisa kamu tanpa pingin dibalas gitu, tanpa pengen diperlakukan yang sama. Udahlah, serahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, sebelum menolong seseorang, pastikan jiwa kamu bersih tanpa ingin imbalan. Karena kamu harus lihat dulu sikonnya, apa yang terjadi pada seseorang tersebut dengan kamu harus membantu dia. Ya, seperti itu, dipikir-pikir dulu lah. Karena di sini juga sebenarnya teman-teman punya intuisi yang kuat, tajam banget. Bisa ngebaca karakter orang cuman dari jarak jauh. Ini energinya si Pisces ya. Ada Libra, terus ada Pisces, ada Gemini, dan ada Pisces lagi. Kalian ini orang-orang yang terberkati, hatinya itu diberikan kelebihan yang luar biasa, bisa merasakan perasaan orang lain gitu, dan bisa menilai dari kejauhan. Meskipun kamu belum ketemu orangnya, kamu dengar suaranya, kamu udah bisa mastiin seorang ini siapa. Dari wajahnya kamu bisa kenal seorang ini siapa. Jadi udah waspada sebenarnya. Nah ini kabar beritanya ya. Jadi kamu tuh banyak dilindungi di luar sana guys. So jangan khawatir ya, kamu tidak pernah dikecewakan oleh semesta ya. Mungkin kamu juga orang yang menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang akan membawa kamu ke dalam kesedihan karena pengalaman gitu ya. Jadinya kamu selalu berhati-hati nih, wanti-wanti pada diri sendiri dari ucapan maupun perbuatan. Oke, di sini ada Three of Cups ya, guys. Banyak orang yang pengen ketemu kamu lagi, ya. Dimanapun kamu berada, ketemu dengan siapa kamu pernah ya berjumpa, orang-orang ini kecanduan sama kamu, pengen lagi ketemuan, seneng rasanya ketemu sama kamu. Jadi tuh kamu mah kalau ketemu ya orang-orang ini tuh rasanya banyak mengambil energi positif dari kamu. Jadi kabarnya ini adalah kamu ini menanamkan selalu perasaan optimis di hati mereka, mereka yang bertemu dengan kamu. Kamu selalu memberikan semangat kepada mereka-mereka yang hampir down hidupnya ya, memang benar nggak punya masa depan. Kamu pernah temui seseorang, tapi kamu tahu nggak, setelah bertemu dengan kamu, orang ini tuh tersadarkan tentang sesuatu yang membuat dia berangsur-angsur membaik kehidupannya gitu. Mereka sadar kamu banyak memberikan pelajaran, bukan seperti kayak ngeguruin ya, tapi kamu membagi perjalanan hidup kamu atau kamu membuka sesuatu yang mereka tidak pahami tentang diri mereka gitu. Entah kamu mungkin caranya supaya orang tersebut terbangun energi positifnya, kamu banyak menggunakan kata-kata yang baik untuk membangkitkan semangat dia untuk terus berjuang dalam kehidupan. Supaya dia nggak putus asa, supaya nggak lupa bersyukur, tapi dengan cara yang nyaman gitu ya, menyampaikannya bukan menggurui gitu. Dan ini yang membuat mereka ini kecanduan, teman-teman. Pengen ketemu lagi sama kamu dan rasanya kayak senang banget kenal sama kamu. Dan kamu selalu dibicarakan yang baik-baik sama orang ini. Masalah dia yang kelam, yang buruk gitu ya.
yang nggak pernah dia ceritakan kepada orang lain. Setelah dia mengalami kebangkitan dan perubahan dalam hidupnya, dalam mentalnya, dia cerita pengalamannya. Percaya orang-orang yang ada di circle-nya, percaya orang-orang yang sedang berkumpul dengan dia, karena dianya ada perubahan yang lebih baik gitu. Jadi kamu jadi pengen dikenal nih, jadi ditunggu-tunggu sama orang-orang yang dia temui gitu. Yang mana sih orangnya, dikenalin. Nah, itu dari mulut ke mulut kamu terkenal, dan hal-hal baik sih ya yang harus kamu dengar, mereka itu membicarakan hal yang luar biasa tentang kamu. Oke, ada Knight of Pentacles ya. Ini teman-teman kabar bahagianya ya. Eh, Astungkare, mudah-mudahan ya. Memang kamu lagi dalam keadaan yang terberkati dalam kehidupan di akhir tahun 2025 ini. Jadi kamu diberikan kekuatan ya, kesiapan menuju tahun 2026. Jadi teman-teman, dalam waktu dekat akan datang rezeki dalam jumlah yang besar. Entah ini bisa kamu gunakan untuk menstabilkan ekonomi kamu menuju tahun 2026 ya, sebagai modal gitu, pegangan kah atau apa ya. Nanti yang akan membuat perjalanan di tahun 2026 ini kamu lebih rileks dan bahagia ya. Jadi kayak terhindar dari segala kesusahan finansial gitu teman-teman. Jadi seperti dikasih pegangan sama semesta buat kamu itu dipakai. Atau kita kalau punya tabungan, misalkan ya 3 bulan gaji, 2 bulan gaji, itu kan bikin hati kita tentram, adem ayem ya. Mau diomongin jelek, mau kita ngelihat orang lain sedang bertengkar, hati kita mah adem aja karena kantong kita penuh. Persediaan kita penuh gitu, aman buat kita. Jadi kita nggak pernah mikir buruk tentang orang lain, mikir jahat tentang orang lain, pengen nimbrung ngomongin keburukan orang lain, karena kita lagi keadaan hidupnya lagi bahagia gitu ya, karena tabungan aman. Jadi ngerasa kayak orang yang nggak takut dengan keburukan apapun. Yang ini bukan sombong ya, tapi ini kalau kita punya uang tuh kita nggak takut dengan hal apapun gitu. Yang penting jangan kurang uang aja. Kalau udah kurang uang rasanya tuh kayak susah bergerak lah intinya gitu. Kamu takut nggak punya uang lah. Ini nanti guys, uang ini akan rezeki ini akan membuat kamu tuh kuat nanti dalam perjalanan kamu di tahun 2026. Akan dipakai di akhir tahun ini ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang teman-teman alami saat ini, atau memang akan ditabung. Yang jelas ada rezeki dalam bentuk uang. Kalaupun bukan, bisa saja belikan, diberi hadiah, atau mungkin tidak disangka-sangka rezeki apa nih yang mau datang gitu. Tapi ini bermanfaat buat teman-teman di hari ini dan untuk di masa depan. Jadi ada manfaat yang berkepanjangan yang membawa teman-teman dalam keuntungan. Gitu ya. Oke, lanjut. Ada fake of sword. Nah, oke, ini ada seseorang ya, seseorang nih laki-laki, bisa perempuan tapi energinya maskulin ya. Orang ini suka sama kamu ya. Orang ini kepoin kamu terus gitu. Kayak apa ya? Tertarik gitu dengan energi kamu, membawa dia ini banyak perubahan. Percaya nggak guys? Belum pernah ketemu tapi kamu memberikan perubahan buat dia dalam bersikap, dalam berpikir gitu. Sehingga hidupnya saat ini tuh berubah dalam keadaan baik. Dan orang ini pengen banget berkomunikasi sama kamu. Bisa jadi ya teman-teman ya, dalam waktu dekat ini dia akan mendekati kamu. Atau bisa kebalikannya nih. Teman-teman usianya masih muda nih. Seseorang ini usianya udah dewasa tapi berjiwa muda. Ya, dia menaruh suka sama kamu, sudah lama ingin berkomunikasi sama kamu. Dalam waktu dekat ini nih, dia akan
berkomunikasi. Itu dia akan beranikan diri untuk berkomunikasi karena dia sudah mempertimbangkan keuntungan apa gitu ya, atau bakal, terjadi apa, kebahagiaan yang bakal dia dapatkan. So, yang jelas orang ini ada rasa suka, tapi memang sudah kayak persiapannya udah lama banget. Dia mungkin ada rasa khawatir, takut ditolak gitu ya, karena mungkin dia ngerasa kamu nggak mau diganggu atau gimana, tapi orang ini akan berusaha gitu untuk berkomunikasi dengan kamu. Bisa jadi guys, ini orang masa lalu atau orang baru. Yang jelas orang ini punya perasaan tertarik sama kamu dan akan berkomunikasi dalam waktu dekat ini ya. Oke, teman-teman semuanya, ini kabar baik yang bakal segera kamu dapatkan. Mudah-mudahan resonate ya, teman-teman. Dan kita lihat energi yang terkoneksi di dalam pembacaan ini. Yang tadi sudah ada zodiaknya Pisces ya, lalu ada Gemini dan Libra, terus ada Cancer ya, ada Virgo, Taurus, Capricorn, dan juga ada Libra, juga ada Gemini. Kita lihat untuk inisialnya teman-teman, semoga ada ya nama si dia atau nama orang yang kamu curigai dalam pembacaan kita hari ini. Oke. Oke, teman-teman semuanya, ini inisialnya. Dan terima kasih banyak yang sudah hadir. Semoga perjalanan hidup kita diberikan perlindungan ya dari segala macam permasalahan dunia, kita bisa melewatinya. Ingat teman-teman, selalu waspada dengan diri sendiri juga, karena mungkin penjahatnya bisa jadi kita ya. Hati-hati gitu ya dengan siapa kita bicara, tingkatin lagi intuisinya, jangan sembarangan menyebarkan sesuatu hal yang kamu pahami, kamu tahu, karena belum tentu orang yang kamu ajak bicara ini bisa menyimpan rahasia ini dengan baik. Mending jaga perasaan orang lain ya, jangan disebar lagi kalau kamu mengetahui sesuatu hal apapun tentang orang lain. Ya, kalau kita bergerak sedikit aja tentang kesalahan, nanti ke depannya kita pun juga akan memperoleh masalah yang sama. Kita akan diperlakukan yang sama oleh orang lain. Ya, itu udah pasti ya. Itu udah pasti teman-teman akan terjadi kalau kita melakukan hal yang tidak kita sukai, kita melakukan kepada orang lain. Nah, nanti ujung-ujungnya kita sendiri yang menderita. Mendingan bodo amatan aja, tetap fokus kepada diri sendiri dan tujuan yang mau kita capai. Semoga sehat-sehat semuanya, diberikan panjang umur, dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya, dan semoga teman-teman diberikan kelimpahan rezeki ya, dan semoga dilancarkan usahanya, karirnya, dan mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang baik, dapat keturunan yang baik, dan dapat keluarga jodoh yang baik. Amin, amin, amin. See you next video guys. Bye-bye semuanya.